Honda yang bermasalah, malah Suzuki dan Yamaha yang recall. Emang Honda pernah recall? Mari kita bahas. Masih dihangatnya rangka ESAF, Kropos, dan Perkarat, di mana pihak pemerintah terkait KNKT masih melakukan investigasi 1-2 bulan ke depan. Apakah AHM dituntut untuk recall atau enggak? Dengar-dengarnya nih, kalau memang cacat by design akan dipaksa untuk recall, tapi sepertinya enggak sih ya. Cacat produk adalah hal yang biasa sebenarnya. Recall ini tidak hanya ada di dunia otomotif. Di dunia smartphone, dengan produk elektronik, brand-brand besar di dunia bisa saja melakukan recall jika dirasa produknya cacat. Dan itu justru terhormat, karena produsen dinilai benar-benar menjaga kualitas demi kepuasan konsumen dan keselamatannya. Di tengah digempurnya rangka ESAF besutan Honda yang membuat pengguna terlanjur sakit hati, Suzuki tercatat pernah melakukan recall untuk kendaraannya tercatat untuk sekarang ini juga. Suzuki Indomobile Sales atau SIS kembali mengingatkan terhadap konsumen atas recall 3 produk, yakni Satria FU 150MF, GSX 150 Series, dan Address 110. Konsumen yang belum melakukan perbaikan diminta segera mendatangi bengkel resmi Suzuki yang tertera di website mereka. Hal ini sebenarnya sudah dilakukan Suzuki jauh-jauh hari sebelum viralnya rangka ESAF ini. Kalau kita balik di tahun-tahun lalu, Suzuki memang sering melakukan recall, seperti di tahun 2018. Produsen anak bawang yang melakukan recall untuk GSX R150 dan GSX S150 pada idle gear, dan mounting baut tanpa biaya spesial pun. Dan itu banyak dibahas oleh YouTubers motovlog beberapa tahun lalu. Kini, Suzuki kembali melakukan recall untuk konsumen selaku pemilik kendaraan Satria FU 150MF, GSX 150 Series, dan Address 110. Konsumen yang belum melakukan perbaikan diminta segera mendatangi bengkel resmi Suzuki. Suzuki menyebutkan program recall Satria FU berlaku bagi penggantian komponen bearing clutch release, sedangkan GSX Series dimaksudkan bakal mengganti komponen ball set engine mounting. Lalu, komponen yang diperiksa pada skutik address ada 4, yaitu crankshaft, generator rotor, horn switch, dan starter switch. Suzuki menjamin konsumen tidak akan dikenakan biaya spesial pun untuk segala bentuk pengecekan dan penggantian suku cadang dalam program recall ini. Justru bagi Suzuki, program seperti ini sering mereka lakukan untuk menghindari terjadinya recall besar-besaran. Mereka menamakan ini dengan produk quality update. Pihak Suzuki akan memeriksa 4 komponen penting, crankshaft, generator rotor, horn switch, dan starter switch yang diduga bermasalah. Nah, Yamaha juga pernah tercatat nih. Sedangkan Yamaha tercatat pernah melakukan recall terhadap model YZR R25, MT25, Tricity, serta T-Max. Secara total ada 32.258 unit motor yang terlibat. Yamaha sebenarnya telah mengumumkan pemanggilan kembali untuk R25 dan MT25 produksi 2014 sampai 2017, khusus di dalam negeri. Penyebabnya adalah masalah pada bagian mesin dan radiator. Pada Maret 2020 lalu, Yamaha juga pernah melakukan recall terhadap Frigo dan Aerox 155 karena adanya masalah pada tuas rem yang berkaitan dengan fungsi sinyal lampu rem belakang. Lalu pada T-Max produksi 2017 sampai 2018, total unit yang di-recall ada 126 unit. Diketahui skutik boxer premium ini mengalami masalah pada komponen bell dan electronic control unit atau ECU. Nah, begitu pula dengan Tricity, produksi sebelum 2018 juga terkena recall. Sebenarnya AHM juga tak luput dari masalah recall. Ya, produk yang terkena adalah PCX 150 produksi Juni-Juli 2019 dengan total 3.930 unit. Beberapa waktu lalu, Honda mendapatkan petisi dari pengguna PCX yang merasakan motor miliknya bermasalah. Masalahnya mulai dari mesin CVT yang dirasa geredek saat RPM rendah, masalah sprocket cam, hingga suspensi belakang yang terlihat bengkok. Tapi recall ini tidak untuk semua. Ada beberapa konsumen saja yang disurati oleh AHM untuk melakukan recall. Berarti secara tidak langsung recall ini diam-diam. Dan kini Honda kembali digempur habis-habisan soal rangka ESAF yang diklaim pintar tapi keropos hingga patah. Tentu ini menjadi viral karena terkait dengan rangka. Karena rangka bagian terpenting keselamatan dari suatu kendaraan. Makanya sampai seheboh ini. Sebenarnya jika suatu brand berani melakukan recall, justru itu membuat nama brand itu semakin besar karena dinilai bertanggung jawab terhadap konsumen. Jadi tidak hanya penjualan satu arah saja. Dengan adanya recall, konsumen akan semakin cinta kepada produsennya dan pasti akan membuat brand itu semakin besar. Memang untuk recall pasti dibutuhkan kos yang besar untuk sebuah perusahaan. Tapi kenapa perusahaan motor sekelas Suzuki yang disebut produsen anak bawang di negeri ini dan penjualan motor mereka loyo, tapi mereka berani melakukan recall? Bukankah pasar penjualan motor di Indonesia ini 77% dikuasai oleh Honda?
yang harusnya mereka sudah mempersiapkan ini. Lagi-lagi, ini pendapat pribadi Mimin. Jika Honda berani melakukan recall, maka Honda akan menjadi perusahaan terhormat di negeri ini. Penjualannya akan semakin meningkat lagi, walau telah melakukan kesalahan. Pasar harga motor second Honda akan semakin meningkat lagi. Itu menurut pandangan Mimin secara pribadi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan berkomentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thanks for watching. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy.